Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin nggak kepikiran sama banyak orang, yaitu hubungan antara kearifan kuno dalam Islam dengan teknologi super canggih yang kita pakai setiap hari. Kita akan coba lihat gimana prinsip-prinsip Islam bisa membentuk integritas di dunia ilmu komputer. Pernah kepikiran nggak, apa coba hubungannya algoritma sama spiritualitas? Di satu sisi ada kode, logika, data yang kaku. Di sisi lain, ada keyakinan, etika, dan makna hidup. Kayaknya jauh banget ya. Tapi, gimana kalau saya bilang kalau keduanya itu punya akar sejarah dan filosofis yang nyambung banget? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Sering banget kan kita dengar kalau agama dan sains itu kayak minyak dan air, nggak bisa nyatu. Padahal kalau kita lihat sejarah Islam, keduanya itu justru sahiban, jalan bareng, saling dukung, dan melahirkan penemuan-penemuan yang luar biasa. Nah, ini dia ide besarnya. Pandangan yang menyatukan pencarian ilmu dengan nilai-nilai spiritual itu bukan hal baru. Justru, ini adalah kerangka berpikir yang kuat banget. Inovasi itu dilihat bukan cuma soal pencapaian teknis, tapi juga sebagai cara untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Dan ini bukan cuma teori loh, koneksi ini punya bukti nyata yang bisa kita lihat jejaknya sampai sekarang. Coba kita lihat gimana para ilmuwan muslim zaman dulu meletakkan fondasi buat dunia digital yang kita tinggali hari ini. Nah, coba deh perhatikan nama yang paling atas, Al-Khwarizmi. Karyanya soal metode hitung yang sistematis nggak cuma ngasih kita aljabar, tapi namanya sendiri itu jadi asal kata algoritma. Betul, inti dari semua kodingan modern itu akarnya dari pemikiran seorang cendekiawan muslim dari abad ke-9. Keren banget kan? Dan kutipan ini, wah ini benar-benar nangkep cara berpikir beliau. Semuanya dilihat sebagai masalah yang bisa dipecah secara sistematis dan logis. Semangat inilah yang jadi bahan bakar setiap programmer hari ini pas mereka nulis kode buat mencahin tantangan-tantangan zaman modern. Cuma satu simbol, angka 0, tapi dampaknya revolusioner. Walaupun bukan penemu aslinya, ilmuwan muslim kayak Al-Khwarizmi ini perannya krusial banget buat mempopulerkan angka 0 dan sistem desimal. Tanpa 0, sistem biner, fondasi dari semua komputer digital, itu nggak akan pernah ada. Jadi setiap 1 dan 0 di kode yang kalian tulis, itu ada jejak warisan ini. Oke, dari sejarah, sekarang kita loncat ke masa kini. Gimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip ini hari ini, khususnya pas kita bikin software, AI, dan teknologi digital lainnya. Disinilah konsep epistemologi Islam jadi relevan banget. Epistemologi itu gampangnya soal gimana caranya kita tahu sesuatu. Nah, dalam konteks Islam, proses cari tahu ini bukan cuma soal kerja otak, tapi juga terikat sama etika, tujuan yang lebih tinggi, dan bahkan panduan moral dari wahyu. Ini semacam framework buat cari ilmu dan menggunakan ilmu itu dengan penuh tanggung jawab. Biar lebih gampang, bayangin aja epistemologi ini kayak sistem operasi buat pikiran kita. Dia nggak cuma mikirin programnya jalan atau enggak, tapi juga nuntun kita buat nanya, program ini dibuat untuk apa sih? Dampaknya buat masyarakat apa? Siapa yang untung? Dan siapa yang mungkin jadi korban? Perbandingan ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada pendekatan yang, ya udah, fokusnya teknis aja. Kodenya jalan nggak? Efisien nggak? Dampak sosial nanti dulu. Tapi di sisi lain, pendekatan terintegrasi ini nanyanya lebih dalam. Kode ini adil nggak ya? Bermanfaat nggak buat orang banyak? Di sini, efisiensi itu penting, tapi bukan lagi jadi dewa. Dia cuma alat buat mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, ini dia pilar-pilar etikanya. Jadi seorang computer scientist itu tanggung jawabnya bukan cuma ke baris kodenya, tapi juga ke dampaknya. Harus mastiin algoritma yang dibikin itu nggak bias, harus jagain privasi pengguna, dan yang paling penting, harus ngasih manfaat buat kemanusiaan. Terus, semua ini artinya apa buat kita? Khususnya buat teman-teman yang lagi belajar atau udah kerja di bidang teknologi. Ini sebenarnya sebuah panggilan buat kita semua untuk melihat peran kita dengan cara yang baru, yang lebih dalam. Intinya begini, di zaman sekarang, seorang ahli teknologi itu bukan cuma tukang ngoding. Mereka itu arsitek, sekaligus penjaga dunia digital kita. Mereka pegang tanggung jawab yang gede banget buat mastiin dunia maya ini dibangun di atas pondasi integritas, kebenaran, dan keadilan. Oke, terus gimana caranya? Nah, ada 3 langkah praktis yang bisa kita lakuin. Pertama, kita harus paham dulu akarnya, sejarah dan filosofinya.
Kedua, etika itu harus jadi bagian dari proses development dari awal, bukan cuma tempelan di akhir. Dan ketiga, kita harus sadar, masalah teknologi itu rumit, butuh kolaborasi, butuh masukan dari ahli etika, ahli sosial, dan bahkan rohaniawan. Bagan ini nunjukin hasilnya dengan simple tapi kena banget. Kalau cuma teknologi doang, inovasinya ya terbatas, bahkan bisa berbahaya. Tambahin etika, oke, inovasinya jadi lebih bertanggung jawab. Nah, puncaknya, pas kita masukin dimensi spiritualitas, soal makna dan tujuan, disitulah kita bisa ciptain inovasi yang benar-benar berkelanjutan dan mencerahkan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia yang makin diatur sama algoritma dan data, siapa sih yang seharusnya nulis kode etik kita? Siapa yang pegang penanya? Mungkin jawabannya dimulai dari diri kita masing-masing. Dengan mengerti warisan kita dan menerima tanggung jawab besar ini sebagai penjaga integritas di era digital. Terima kasih sudah menyimak.